Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu dalam perkuliahan full online ya untuk bisnis, untuk mata kuliah bisnis. Kemudian ini adalah pertemuan untuk pertemuan awal bisnis. Nanti akan saya jelaskan pengantar bisnis dan lainnya sambil untuk materi ya. Nanti materi akan saya share juga, mungkin disiarkan juga saya kalau misalkan saya lupa, nanti diingatkan ataupun di grup WA-nya juga ada ya. Oke, sambil saya persiapan ya, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, bisa kita mulai ya. Hari ini adalah pertemuan kali ini ya. Kali ini pertemuan pertama untuk e-bisnis. Kita akan bahas mengenai pengantar e-bisnis dulu ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat bergabung ya untuk kelas ini, kelas full online mata kuliah e-bisnis. Nah, e-bisnis itu apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Kita pahami bersama mengenai apa itu e-bisnis ya, dan dalam dalam perkuliahan saya yang full online ini nanti ada 14 materi ya, yang tentunya tidak mohon maaf ya, tidak bisa langsung upload sepenuhnya full ini karena waktu ya, karena saya mengajar banyak sekali. Mungkin nanti akan saya informasikan ya, kalau ada informasi yang terkini saya informasikan di WhatsApp grupnya ya. Jadi seperti itu ya. Nanti misalkan ada apa-apa silahkan kontak ke saya aja ya, jangan ke yang lain ya, karena saya yang mengampu untuk mata kuliah e-bisnis ini. Mohon kerjasamanya. Terima kasih untuk sebelumnya ya. Oke, kita langsung saja. Mata kuliahnya e-bisnis ya, semesternya 3 atau 7 ini saya lupa ya, nanti bisa di cross check. Kemudian pengampu saya sendiri, email, ada nomor WhatsApp ya, tentunya sudah ada semua karena di Stekom, di Siakat sudah ya. Kemudian penilaian akhirnya absensinya ya minimal 50% seperti yang lain ya, sama ya.
Kemudian nanti kalau ada tugas berarti eh, tugas itu masuk ke 20%, kemudian UTS dan UAS kita gabungkan ya, kita kalkulasi menjadi 30%, ataupun kalau tidak ada tugas nanti UTS dan UAS kita buat jadi 50 ya, jadi ada 25 seperti itu. Kalau absensi alpanya maksimal 4 ya, melebihi itu tidak bisa mengikuti ujian. Nanti by sistem silahkan diusahakan ya. Kalau sakit atau apa silahkan izin ya, nanti biar mudah ya. Karena kalau sudah kelewatan lebih dari itu tidak bisa ujian kan sayang ya. Walaupun absensinya ternyata banyak lebih dari 50%, tapi alpanya 10 katakan seperti itu pasti tidak bisa ya, tidak bisa. Misalkan 6 saja tidak bisa ya, tentunya kan minimal maksimal 4 berarti kan 5 sudah tidak bisa, seperti itu ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sementara seperti itu untuk mengenai kontrak kuliah ya. Nanti ada yang dipertanyakan misalkan setelah mengikuti perkuliahan ini ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ya ditanyakan nanti di channel saya ataupun jabri ke saya langsung atau di grup WhatsApp-nya, silahkan. Kita ke pengantar bisnis dulu ya, karena ini pertemuan awal ya. Jadi bisnis itu menurut ilmu ekonomi dulu, kita lihat pandangan dari ilmu ekonomi itu apa sih bisnis. Jadi organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya ya untuk mendapatkan laba. Tentunya orang berbisnis itu pasti tujuannya ada ya. Tujuan utama bahkan itu ya, menjadi sebuah tujuan utama adalah mendapatkan laba. Seperti itu ya. Itu menurut ilmu ekonomi dulu. Kita akan pembahasan kita sebenarnya adalah elektroniknya, bisnis elektronik. Itu secara ekonomi maupun secara teknologi nantinya, karena kita menggunakan teknologi internet ya di dalam menggunakan misalkan aplikasi ataupun web ya untuk membuatnya. Nah, bisnis secara historisnya, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busi itu berarti sibuk. Busi sibuk ya. Nah, dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Nah, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapat keuntungan. Nah, itu sibuknya itu bukan sibuk yang tidak bermanfaat, tapi sibuknya adalah mengerjakan suatu aktivitas yang mendapat keuntungan. Nah, secara historisnya bisnis itu seperti itu ya. Nah, jadi ternyata mungkin yang sudah paham ya biar mengingatkan ya. Kalau yang belum paham silahkan dicermati. Nanti untuk materi juga akan saya share ya. Sudah saya share tentunya nanti pada saat kalian menyaksikan untuk perkuliahan ini. Jadi artinya busi tadi adalah sibuk, itu sibuknya bukan apa-apa tapi aktivitas mendapat mengerjakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang mendapat keuntungan. Nah, itu secara historisnya seperti itu. Paham ya? Kemudian kita masuk ke pengenalan e-bisnis dulu. Tadi kan bisnis ya, sudah ada gambaran kan bisnis itu seperti apa. Setelah paham akan bisnis kemudian historinya, kita masuk ke e-bisnis. Jadi penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Bedanya apa dengan bisnis biasa? Misalkan kalau bisnis dalam artian ekonomi tadi adalah dia belum menjelaskan tentang mengenai teknologi yang digunakan. Karena bisnis bisa saja secara konvensional ya. Misalkan secara tatap muka, kemudian pengurusannya juga secara langsung tidak melalui sistem. Nah, itu bisnis murni ya. Nah, ini kalau yang kita bahas adalah e-bisnis berarti elektronik. Penggunaan teknologi elektronik pada transaksi bisnis. Banyak ya contohnya, misalkan jual beli online itu kan itu masuk ke e-bisnis ya, e-commerce ya. E-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi atau TI
khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, karena kita membutuhkan ya untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses bisnis. Nah, kita dalam hal ini berbisnis menggunakan elektronik itu pasti ada kaitannya dengan jaringan dan komunikasi. Kita menggunakan e-bisnis misalkan e-commerce ya, itu tidak ada jaringan, itu tidak bisa. Nah, tidak ada komunikasi juga kita tidak bisa. Nah, misalkan kita berinteraksi dalam suatu bisnis elektronik ya, itu kalau tidak ada komunikasi kan tidak bisa. Nanti gimana mau belinya, kemudian misalkan mau menawar dan lain sebagainya, itu kan harus ada komunikasi. Nah, seperti itu ya, mengenai kenapa bisnis itu kaitannya dengan jaringan dan komunikasi. Mudah dipahami ya, saya rasa ya. Sebentar. Bisnis kombinasi dari tiga kegiatan ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah proses bisnis internal. Ini bisnis ditangani lebih baik, lebih cepat atau lebih murah dengan teknologi yang tepat. Karena apa? Kita dengan menggunakan teknologi ya, itu akan lebih cepat transaksinya. Contohnya dijual beli online sekarang banyak ya, tidak saya sebutkan satu persatu dari e-commerce-nya. Itu lebih baik. Lebih baiknya apa? Mungkin harganya ya, stoknya juga lebih banyak ya. Kemudian lebih cepat atau transaksinya ya, setelah kita transaksi mungkin ada pengiriman yang 1 hari sampai ada. Nah, itu tinggal kita memilih saja. Kemudian lebih murah pasti ya, karena mereka tidak menyewa gedung ya. Itu secara mudahnya seperti itu. Jadi proses bisnis internalnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan pelanggan dan pemasok. Iklan, pemasaran, kontak pelanggan, pemrosesan order, dan penjadwalan pengiriman dapat dikelola dengan perangkat yang tepat. Jadi misalkan kalian menjadi seorang pelaku bisnis, itu kan terkadang tidak kita harus menggunakan komputer ya. Kita bisa menggunakan gadget ya, atau smartphone atau handphone ya. Nah, itu semuanya bisa kita kemas ya dalam satu wadah tersebut, misalkan dalam satu alat ya. Mau mengiklankan kita bisa menggunakan HP, kemudian kontak pelanggan juga bisa, pemrosesan order dalam penjadwalan pengiriman juga bisa. Dikelola dengan perangkat yang tepat tentu. Nah, itu ya. Jadi hubungan pelanggan dan pemasoknya itu lebih mudah ya. Misalkan kita dalam tawar-menawar dan lain sebagainya. Kombinasi yang ketiga mengenai bisnis adalah e-commerce. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, sudah saya singgung, pemesanan, pengelolaan, menjual produk atau jasa, dan pembayaran melalui internet. Jadi dengan adanya e-commerce ini dalam kita berbisnis elektronik atau e-bisnis itu sangat dipermudah sekali ya. Bahkan sekarang orang-orang yang gaptek saja mungkin sekali belajar untuk berbelanja online di e-commerce itu cepat paham ya, mudeng ya. Jadi tidak terlalu susah kalau menurut saya. Nah, itu adalah kombinasi dari tiga kegiatan mengenai e-bisnis. E-bisnis more than e-commerce. Jadi tentu ya pasti ada kaitannya ya. Mengorganisir proses bisnis umum menggunakan komputer, perangkat elektronik, dan alat telekomunikasi lainnya. Kemudian mengelola rantai pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan termasuk pemasaran ya. Jadi kita misalkan kita sudah mempunyai pelanggan, pertahankan. Nah, pertahanan tersebut itu memerlukan strategi ya, dan nanti ada ilmunya sendiri itu mengenai hal itu. Kemudian mengelola saham, produksi, pengadaan, alur kerja, dan pengiriman secara elektronik. Jadi semuanya kita menggunakan sistem ya, karena secara elektronik. Bahkan pengelolaan saham itu bisa kita kelola di dalam suatu e-bisnis tadi. Tidak hanya untuk pengiriman ataupun produksinya ya. Nah, itu kalau produksi tergantung apa yang kita jual ya. Itu pasti ada untuk yang memproduksi, karena kita
hanya berbisnis elektronik, misalkan kita dalam hal jual beli online, kita kan bisa ada pengadaan barang ya. Misalkan ada order, kemudian kita pengadaan barang atau ada stok di rumah kita, di gudang kita, misalkan yang mempunyai gudang ya, yang skalanya besar. Nah seperti itu ya. Kenapa sekarang itu marak ya, ramai sekali mengenai e-commerce ya, karena mudah, murah, kemudian cepat, dan tidak perlu kita harus ke pasar-pasar untuk memilih, mencari dan lainnya. Seperti itu ya. Interaksi eksternal organisasi di dalam e-bisnis meliputi ada supplier, customer, investor, kreditor, the government atau pemerintah, kemudian ada media. Ini ada masing-masingnya, kita lihat. Untuk supplier tentunya ya, bagi kita yang tidak memproduksi hal produk sendiri kan ada suppliernya ya. Kita interaksi eksternalnya itu kita berinteraksi dengan supplier ya. Kemudian kita berinteraksi dengan customer juga ya, karena kita dalam hal jual beli misalkan ataupun jasa pun itu kita pasti berinteraksi ya, entah itu by sistem ataupun secara langsung ya. Terkadang ada yang seperti itu, ada investornya, kalau yang skala besar pasti menggunakan hal tersebut ya, kreditor. Kemudian ada yang mengaitkan dengan pemerintah juga ya, bisnis-bisnis tertentu. Kemudian dengan media, itu adalah interaksi eksternal organisasi di dalam e-bisnis. Perubahan paradigma atau all economy to digital economy, jadi untuk ekonomi lama ya, kemudian kita ke perubahan lebih baik tentunya, yaitu ke digital ya, ekonomi digital sekarang itu kan ada beberapa ya faktor ya. Yang pertama dengan perubahan paradigma tadi adalah produk yang pertama, dan proses, kemudian delivery ya. Di sini produk juga kita sebagai pelaku e-bisnis tidak harus kita memproduksi sendiri ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada supplier, berarti kita kan ada yang mengirimkan barangnya ya. Kita tinggal memproses. Kalau kita tidak sebagai pemproduksi, tidak harus ya, pebisnis tidak harus memproduksi. Bahkan sekarang itu terkadang bagian memproduksi itu kadang sendiri, kemudian yang menjual sendiri. Nah itu seperti itu. Kalau memproduksi sambil menjual itu malah runyam nanti ranco ya, kecuali sudah skala perusahaan besar, itu mungkin bisa ya, mudah ya. Dan kita proses untuk pengiriman, proses dalam hal untuk proses jual beli ini ya. Nanti kan ada akadnya seperti itu. Kalau sudah ada transfer ataupun kesepakatan, barulah kita kirim, yaitu delivery. Seperti itu ya. Itu untuk contoh mudahnya saja seperti itu. Ini di sini ada dimensi e-commerce ya, digital produknya, kemudian physical traditional e-commerce, kemudian ke pure electronic commerce. Nah ini ada dimensi daripada e-commerce itu sendiri ya, dari yang tradisional ke yang digital. Manfaat e-bisnis ya sekarang, jadi pemasaran global tidak terbatas pada pelanggan tertentu, jadi kita bisa menjual ke luar negeri ya. Kalau kita secara konvensional berbisnisnya di pasar, katakan ya, kita menjual barang atau jasa di pasar, itu skalanya kan tentunya terbatas ya, area ya, bahkan mungkin hanya daerah saja. Nah itu tergantung juga. Nah kalau untuk yang e-bisnis ini itu global sifatnya, karena kita mempunyai e-commerce atau webnya, kemudian kita bisa menawarkan, kita bisa mengiklankan. Saat kita ada mengenai periklanan ya, itu bisa kita iklankan di YouTube, di manapun ya, di media tertentu ya. Itu skalanya global. Dan memperluas basis pelanggan. Pebisnis atau individu pribadi pengguna internet merupakan pelanggan potensial. Nah, ini cara memperluas basis pelanggannya seperti itu. Pengguna internet kan pelanggannya potensial, dan berapa juta ya sekarang orang itu lebih cenderung ke internet apapun itu.
Kemudian bersaing secara efektif karena di sini ya tergantung ya, bersaingnya yang dalam hal misalkan harga, kemudian kualitas, kuantitas kan itu tergantung daripada perusahaannya masing-masing ya. Ada yang mengedepankan kualitas, ada yang kuantitas, dan lain sebagainya. Proses order, pembayaran, dan pengiriman secara otomatis by system karena kita menggunakan elektronik, yaitu tadi menggunakan jaringannya. Kalau kita order misalkan dengan menggunakan handphone saja kita cepat ya, kemudian pengiriman juga langsung dikirim secara otomatis by system juga. Itulah manfaat daripada e-business. Paham ya, ini saya pelan-pelan agar mudah dipahami. Yang berikutnya adalah memperluas iklannya, peluang pengembangan brand secara global. Nah, ini masih lanjut di manfaatnya. Kita bisa memperluas iklannya, tidak hanya di Indonesia saja seperti yang tadi saya katakan, itu bisa ke luar negeri karena itu sifatnya global ya kalau di internet itu ya. Fokus pada upaya pemasaran, pembangunan profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Nah, ini pastinya ada di suatu e-commerce yang sudah mungkin bagus ya. Di situ ada namanya company profile, biasanya di webnya ya. Kalau enggak ya profil mengenai perusahaan tersebut kan ada story-nya ya, mesti ada cerita-ceritanya. Oh, dulu seperti ini, kemudian kita memproduksi ini dan itu. Nah, itu akan memperluas upaya dalam pemasaran ya, membangun profil perusahaan tersebut agar orang semakin berminat dan percaya. Dan manfaat yang berikutnya, hemat biaya, merampingkan proses. Itu hemat biaya di sini karena kita tidak perlu, misalkan kita ingin membeli sebuah barang ternyata di tempat kita, daerah kita tidak ada, kemudian kita harus ke luar kota misalkan, itu kan pasti membutuhkan biaya ya. Nah, kalau kita menggunakan e-bisnis ini simpel ya, hemat biaya, merampingkan prosesnya, tidak kita harus membawa langsung dengan susah payah. Nah, itu ya manfaat daripada e-bisnis. Yang berikutnya ada mengintegrasikan kegiatan bisnis, bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Jadi antara semua pekerjaan yang kita gunakan dalam hal untuk e-bisnis ini ada, kita integrasikan ya kegiatannya ya, dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Kemudian alasan melakukan e-bisnis itu apa? Nah, di sini kita lihat mengembangkan bisnis global yang lebih mudah, murah, dan cepat. Ya, update katalog, daftar harga, brosur, dan lain-lain. Jadi tentunya kita harus update ya kalau kita sebagai pelaku e-bisnis ya, selalu update. Bahkan kita bisa belajar dari misalkan pebisnis lain ya. Oh, seperti itu biar ramai, seperti itu biar untungnya lebih gede. Itu tidak apa-apa. Yang penting bersaing secara sehat ya. Mengumpulkan catatan pembayaran. Nah, ini salah satu pengembangan bisnis ya. Harus ada catatannya dikumpulkan agar kita tahu antara input outputnya itu berapa total daripada keuntungan kita. Nah, seperti itu. Mengumpulkan informasi, memudahkan urusan pelanggan ya. Kemudian meluangkan waktu berbicara dengan orang yang tidak pernah menjadi pelanggan. Nah, ini salah satu strategi juga ya ini ya, agar orang itu antusias ke bisnis kita di webnya atau di e-commerce kita. Menghubungi basis pelanggan, misalkan ada orang mau beli tidak jadi kemudian meninggalkan kontaknya, mungkin kalau kita menghubungi basis pelanggan tersebut itu akan menjadi nilai plus ya. Oh, ternyata melihat daripada perusahaan kita itu peduli ya dengan pelanggan, dengan konsumen, seperti itu.
Oke, kemudian integrasi penjualan dengan database pelanggan itu lebih rapi ya, karena pemasukan, pengeluaran dan lain sebagainya sudah kita bisa apa namanya bisa kita kendalikan ya, dalam artian apapun sudah terdatabase, tersimpan ya, rapi di sana, dengan tentunya dengan sebuah keamanan itu lebih apa namanya aman ya untuk mengenai hal itu. Oke, yang kemudian bertujuan untuk menyediakan layanan tambahan. Nah, ini dalam membangun bisnis global ya, salah satunya. Kemudian kita ke hambatan bisnis di Indonesia dulu ya. Dalam berbisnis itu tidak bisnis tidak bisnis konvensional pasti ada hambatannya semua. Jadi pasti ya, di semua bisnis itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat hambatan yang pertama adalah belum terbentuknya high trust society. Jadi kepercayaan si pelanggan atau konsumen kepada kita itu akan menjadi sebuah hambatan ya. Nah, bagaimana cara kita agar hal tersebut tidak menjadi sebuah hambatan? Nah, itu ada triknya sendiri. Seperti kemudian harga produk tidak dapat ditawar. Kalau ada sih ya sebagian e-commerce itu ya, ada yang bisa ditawar itu, tapi tidak terlalu banyak ya, itu hanya semacam diskon. Sarana prasarana belum memadai biasanya itu juga menjadi sebuah hambatannya. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep implementasi TI. Itu mungkin bisa dikatakan zaman yang sebelumnya ya. Kalau zaman sekarang saya rasa SDM di Indonesia kita itu sudah terbiasa dengan adanya bisnis ya, dengan adanya teknologi itu tidak terlalu menjadi sebuah hambatan sekali ya. Cuma memang ada beberapa ya, jadi hambatan tersebut tidak terlalu berat. Adanya tindak kejahatan kartu kredit. Nah, ini yang sangat bahaya juga ya. Kalau hal mengenai kartu kredit itu, terkadang kita sudah memberikan sebuah keamanan tapi ada saja yang bisa terbobol. Itu adalah menjadi sebuah hambatan bisnis. Belum ada hukum yang jelas mengenai bisnis. Mungkin bisa kalian cari ya, untuk saat ini apakah sudah ada hukum jelasnya ya mengenai bisnis. Nanti menjadi PR kalian ya, menjadi sebuah tambahan pengetahuan. Kendala bahasa asing dan mata uang asing. Nah, ini juga saya rasa tidak terlalu dikhawatirkan ya, karena bahasa asing yang di sini itu kita bisa ada beberapa bantuan ya, misalkan ada Google Translate dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan dengan teknologi tersebut. Mata uang asing juga seperti itu halnya. Contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis. Perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat seperti katalog ya. Kalau kita di secara manual itu kita mempublikasikan halaman web tersebut, produk-produk apa yang kita jual. Calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya, ataupun secara, kalau sekarang kan sudah banyak ya, ada yang sistem COD dan lain sebagainya. Nah, setelah proses pembayaran selesai, maka barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Nah, jadi alurnya seperti itu ya, contoh daripada kegiatan bisnis menggunakan sistem e-bisnis. Nanti kalau ada yang tidak pahaman atau apa, silakan ya ditanyakan. Ini aplikasi e-bisnisnya ada internal business system, customer relationship atau CRM, dan enterprise resource planning ERP, document management system, kemudian ada human resource management. Ini menjadi enterprise communication and collaboration, voice over internet protocol, kemudian ada content management system, email, voicemail.
elektronik commerce-nya. Ini ke e-commerce-nya ada internet shop online marketing. Jadi kalau sudah ke e-commerce ya, dalam kita berbisnis elektronik itu ada internet shop-nya, ada webnya atau ada wadahnya. Kemudian ada yang menjadi sebuah kewajiban juga adalah online marketing. Kalau kita tidak menawarkan, mengiklankan dan lainnya, nanti tidak ada yang beli ya. Nah, itu bentuk sebuah menjadi kewajiban kalau saya rasa. Kemudian ada business plan. Nah, business plan di sini pada dasarnya adalah deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis yang menjelaskan apa dan bagaimana rencananya. Sebelum kita menjadi sebuah seorang pelaku bisnis itu harus kita ada BP-nya tadi, business plan-nya ya. Apa dan bagaimana rencananya? Saya berbisnis dengan misalkan menjual barang A misalkan seperti itu ya, ataupun jasa. Itu harus ada business plan-nya. Nah, terus untuk BP ini atau business plan ini umumnya terdiri dari tujuannya, kemudian strategi yang digunakan untuk mencapai untuk mencapainya ya, dalam artian strateginya untuk berhasil itu seperti apa sih. Sebentar, aduh, maaf saya salah ngeklik ini. Sebentar ya. Nah, strategi yang digunakan untuk mencapainya dalam hal kita agar kita berhasil itu seperti apa. Itu tentu ya harus kita plankan atau planningkan ya, atau kita rencanakan. Kemudian ada masalah potensial dan cara mengatasinya. Pada saat kita berbisnis itu tidak jarang ya kita ada masalah pasti. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini misalkan ada keterlambatan pengiriman, cara mengatasinya bagaimana? Kita harus menghubungi jasa pengiriman misalkan. Nah, itu contohnya. Struktur organisasi, jabatan dan tanggung jawab juga harus kita pikirkan ya. Kalau sudah skalanya agak perusahaan itu pasti ya ada beda-beda, kecuali kita menjadi pelaku bisnis akan tetapi masih semacam individu itu kan kita tanggung sendiri ya. Beda kalau dengan yang struktur organisasi yang sudah skala perusahaan. Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya ini juga harus masuk ke bisnis plan tadi ya. Modalnya itu dari mana? Diperlukan membiayai perusahaan itu bagaimana mempertahankannya. Misalkan kita modal 1 juta katakan ya, agar setiap bisnis itu kan pengennya menghasilkan, agar bisa untuk kemudian mempertahankan modalnya ya, modal 1 juta jadi 2 juta misalkan, katakan seperti itu ya. Nah, untuk mempertahankannya itu bagaimana? Itu harus kita pikirkan ya, kita planningkan. Seperti itu adalah bisnis plan-nya. Yang berikutnya ada 3 bagian utama dari sebuah konsep bisnis ya, dari bisnis ya. Yang pertama adalah konsep bisnis, industri yang digeluti, kemudian struktur bisnisnya, produk dan jasa yang ditawarkan apa, bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis kita. Nah, itu masuk konsepnya. Kita konsepkan dulu sebelum kita terjun ke bisnis elektronik tadi. Ini harus poin-poin di sini itu kita harus pahami ya. Jangan asal kita bisnis kemudian kita punya modal langsung tanpa konsep dan lain sebagainya, itu saya rasa tingkat keberhasilannya itu minim ya. Beda dengan yang sudah terkonsep dan lain sebagainya, itu pasti akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah market atau pasar, membahas dan menganalisa konsumen potensial. Siapa dan di mana mereka berada, apa yang menyebabkan mereka mau membeli. Nah, ini juga perlu dipikirkan ya, analisa konsumen tersebut. Nah, kita harus bisa membaca ya lingkungannya ya. Dan menjelaskan persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana memposisikan diri untuk memenangkannya. Ini persaingan ya. Kalau kita menjual barang, ternyata banyak yang menjual barang dengan sama seperti produk kita yang kita jual, itu kan bagaimana ya memposisikan diri ya untuk memenangkan bersaing dengan misalkan marketplace sebelah seperti itu.
bagaimana, itu harus kita pikirkan juga. Yang terakhir atau ketiga adalah finansial, mencakup estimasi pendapatan dan arus kas neraca serta resiko keuangan harus kita organisir juga. Bagaimana agar kita untung, bagaimana kita meminimalisir misalkan biaya-biaya akan tetapi untungnya tetap sama. Nah, itu yang kita perlu pikirkan juga. Oke, ini quiz tidak perlu ya, nanti silakan dibaca saja. Ini apa yang kamu lakukan, kemudian mengenai bisnis ya, nanti bisa kita. Ini ada untuk bahasa Indonesianya. Makanya sudah melakukan bisnis, kemudian jadi apa yang Anda lakukan dalam berbisnis tersebut, berapa banyak saat ini yang Anda lakukan, misalkan kalian sebagai pelaku bisnis. Kalau yang belum, cara-cara untuk kiat-kiat ya dalam menjadi pebisnis itu nanti juga akan saya jelaskan satu persatu ya, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seberapa baik Anda melakukannya, integrasi mereka ya adalah apalagi yang dapat Anda lakukan atau lakukan dengan lebih baik dalam Anda berbisnis. Dia harus ada peningkatan ya, upgrade. Oke, terima kasih untuk pertemuan satu ya. Yang pertama ini untuk mengenai bisnis. Kita baru membahas mengenai pengantar dulu ya, karena ini adalah pertemuan yang pertama. Silakan nanti dipelajari kembali ya, bisa melalui kanal YouTube saya ataupun materi yang saya bagikan itu bisa dipelajari nantinya. Seperti itu. Untuk yang misalkan ada yang mau menanyakan ataupun masih bingung, silakan ya, boleh di forum, di YouTube-nya ataupun japri ke saya langsung juga boleh ya, mengenai yang sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai pengantar daripada e-bisnis. Oke, seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti untuk perkuliahan pertama ini ya mengenai e-bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cepat dipahami ya, dimengerti juga ya, diimplementasikan bagi yang berminat untuk menjadi seorang pebisnis online. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.